Jujur deh, setelah selama ini belajar dari rumah, kamu mulai ngerasa bosan nggak? Nggak bisa dipungkiri, banyak dari kita yang mulai mengalami penurunan motivasi belajar. Entah apapun alasannya, entah pelajarannya yang susah masuk ke otak, entah kita yang nggak terbiasa mandiri, entah tugas yang numpuk banyak banget. Parahnya, situasi ini bikin kita suka menunda-nunda pekerjaan, padahal banyak yang harus diselesaikan. Tapi malah sibuk rebahan, atau main HP, atau ngelakuin pekerjaan lain yang nggak penting. Makanya, di video kali ini kita akan coba mengatasinya. Kita mulai dari cari tahu dulu, kenapa sih orang suka menunda-nunda pekerjaan? Kenapa hawa-hawa males itu enak banget? Sampai hari berlalu dan malam-malam kita menyesal karena nggak produktif. Dari situ, kita akan cari faktor yang berpengaruh dan berbagai tools produktivitas sederhana yang bisa kamu pakai untuk mengatasi itu ke depannya. Bedanya penunda dan pemalas. Orang-orang yang sedang menunda pekerjaan seringkali dicap sebagai pemalas. Padahal, kedua hal ini berbeda. Artinya, solusi dari masalah keduanya juga berbeda. Menunda berarti kegiatan aktif kamu memilih melakukan hal lain ketimbang mengerjakan hal yang seharusnya dilakukan. Malas sifatnya pasif. Kamu tidak punya kemauan untuk melakukan aktivitas. Kenapa orang suka menunda-nunda pekerjaan? Pierre Steele di The Procrastination Equation menuliskan tentang teori temporal motivation atau motivasi sementara. Teori ini menunjukkan bahwa motivasi seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bisa dijelaskan oleh sebuah formula. Teori ini menunjukkan bahwa motivasi seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bisa dijelaskan oleh sebuah formula. Motivasi sama dengan harapan kali nilai dibagi impulsivitas kali waktu. Apa tuh maksudnya? Maksudnya, motivasi seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa variabel, mulai dari harapan, nilai impulsivitas, dan waktu. Begini, harapan itu menunjukkan seberapa percaya kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau kamu merasa pekerjaanmu bisa diselesaikan dengan gampang, kamu jago dan percaya diri, tentu tingkat harapanmu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu akan tinggi. Akibatnya, motivasi itu untuk mengerjakan hal itu juga meningkat. Misalnya, kamu adalah orang yang jago sejarah, maka kamu akan punya motivasi yang lebih tinggi ketika mendapatkan tugas yang berkaitan dengan sejarah ketimbang kimia. Karena ya kamu ngerasa tugas sejarah itu gampang. Kamu bisa mengerjakannya dengan baik, cepat, dan gak ada beban. Dari sini, peluangmu untuk menunda-nunda pekerjaan jadi kecil. Sebaliknya, ketika mendapatkan tugas yang berkaitan dengan kimia, kamu akan merasa susah duluan, sehingga nilai harapanmu untuk bisa menyelesainya akan rendah, dan itu bakal bikin kamu keburu males duluan. Alhasil, kemungkinanmu untuk mengundur ngerjain kimia akan tinggi. Variabel lain yang mempengaruhi adalah nilai. Nilai ini merupakan reward yang akan kamu dapat ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Rewards itu bukan cuma berarti hadiah berupa barang fisik ya.
Rewards itu bukan cuma berarti hadiah berupa barang fisik ya, tetapi apakah kamu happy saat mengerjakannya? Apa pengalaman yang kamu dapatkan ketika melakukannya? Kepuasan seperti apa yang kamu dapat setelah menyelesaikan pekerjaan itu? Misalnya, kamu adalah tipikal orang yang suka mengerjakan tugas sendirian. Ketika di suatu hari rumahmu kedatangan tamu atau saudara ketika di suatu hari rumahmu kedatangan tamu atau saudara dan menjadikannya berisik, kemungkinanmu menunda ngerjain tugas akan tinggi karena pengalamanmu saat mengerjakan tugas tidak kamu sukai. Impulsivitas adalah seberapa mudah kamu terdistraksi. Tentu, semakin gampang kedistrak, maka kemungkinan kamu menunda pekerjaan juga semakin tinggi. Buka laptop, mau buka file pekerjaan, tiba-tiba dapat notifikasi dari Instagram, lalu kamu kepancing untuk buka medsos dan berakhir main HP selama beberapa jam. Faktor terakhir adalah waktu. Ini merupakan jumlah waktu dari sekarang sampai kamu mendapatkan rewards akibat menyelesaikan pekerjaan. Semakin panjang jangka waktunya, semakin besar keinginanmu buat menunda-nunda. Well, ini memang menjadi sifat natural manusia sih. Bagaimana kita lebih tertarik kepada rewards yang didapat dengan instan, harus menunggu. Well, ini memang menjadi sifat natural manusia sih. Bagaimana kita lebih tertarik kepada rewards yang didapat dengan instan ketimbang harus menunggu lama terlebih dahulu. Misalnya, kita cenderung lebih suka mendapatkan uang 10.000 untuk membeli makanan di warung untuk ibumu sekarang, ketimbang dapat 50.000 setelah 4 kali membelikan makanan di warung. Makanya, ketika kita mendapatkan tugas yang deadline-nya masih lama, otak kita cenderung berpikir, apa penting gue kerjain sekarang? Alhasil, motivasimu untuk mengerjakan jadi berkurang. Cara mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Berhubung kita udah punya formula dalam meningkatkan motivasi, tentu jawabannya jadi mudah. Untuk mengatasi kebiasaan menunda, kita cuma perlu memainkan variabel-variabel yang ada dalam rumus sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya, kamu secara skill ragu kalau bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan gampang dan cepat. Artinya, variabel yang bisa kamu otak-atik adalah nilai dan impulsivitas. Ya udah, kita tinggal meningkatkan nilai dan mengurangi impulsivitas. Caranya banyak dan tentu setiap orang berbeda. Kamu bisa berkomitmen untuk memberikan rewards jika pekerjaanmu selesai. Kamu bisa memodifikasi pengalamanmu saat bekerja. Contoh, ada yang suka bekerja di tempat agak ramai, maka coba bekerja di kafe. Ada yang suka sambil mendengarkan lagu, biar membangkitkan gairah kerja. Ada yang suka memakai baju rapi agar mendapatkan suasana kerja benaran. Ada yang mau ningkatin pengalaman ngelakuinnya dengan kerja bareng teman, maka kamu bisa buat grup belajar, misalnya ngerjain tugas sambil video call bareng. It's really okay. Karena lagi-lagi setiap orang berbeda. Lalu, gimana cara mengurangi impulsivitas? Itu juga banyak, tergantung pada karaktermu dan jenis pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Kalau kamu orang yang gatelan ketika udah megang HP, coba taruh HP-mu di kamar lain saat ngerjain aktivitasnya. Kalau aktivitasmu sebetulnya nggak butuh internet, coba matikan sambungan internet ke laptopmu sebentar. Intinya, kamu tinggal melihat variabel mana dari formula tersebut yang bisa kamu kendalikan untuk mengurangi keinginan menunda-nunda. Sederhana,
tapi memang butuh latihan untuk melakukan ini. Berbagai metode produktivitas agar tidak menunda-nunda. Kalau kamu udah tahu secara konsep cara untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda, sekarang kita bantu dari segi teknis. Hal-hal praktis apa yang bisa dicoba untuk mencegah itu terjadi? To-do list dan matrix Eisenhower. Hal paling sederhana yang bisa kamu coba adalah buat to-do list setiap kamu mau tidur. Kenapa pas mau tidur? Percaya deh, perasaan ketika kita bangun, lalu gue hari ini ngapain ya enaknya? Itu menyebalkan dan bikin gak produktif. Bangun tidur, duduk, ngambil HP, mikir, bengang-bengong, tahu-tahu udah melewatkan 2 jam di kasur. Melek tapi gak bangun-bangun. Bandingkan dengan kamu yang bangun lalu melihat catatan to-do list. Oh iya, hari ini gue pengen ngelakuin anu dan ini. Tentu aja, fungsi to-do list ini bukan hal yang saklek banget buat kita lakuin. Boleh-boleh aja kita modifikasi lagi pagi-paginya, atau nggak ngelakuin semua hal yang ada di sana. Tapi tujuan kamu bikin itu adalah supaya kamu nggak hilang arah. Paling tidak di pagi hari, kamu tahu bahwa ada hal yang mau kamu lakuin. Dan itu secara tidak sadar akan nge-boost energi kita. Masalahnya, gimana kalau to-do list kita banyak dan malah bikin kita bingung? Saking banyaknya, kamu nggak tahu yang mana dikerjain terlebih dahulu. Buat nyelesain masalah itu, kamu bisa pakai matrix Eisenhower. Kamu bisa membagi menjadi beberapa kolom sesuai kebutuhan kamu. Dari yang penting, mendesak, tidak penting. Metrik Eisenhower ini gak perlu kamu bikin atau tulis secara literal di kertas, tapi bisa aja dipikirin doang ya. Fungsinya untuk memisahkan mana sih dari berbagai to-do list kamu yang sifatnya mendesak dan penting. Mendesak tapi gak penting, gak mendesak tapi penting, gak mendesak dan gak penting. Jadi kamu punya pemetaan deh, mana kegiatan atau aktivitas yang harus kamu kerjain terlebih dahulu. Pomodoro juga bisa kamu pakai sebagai alternatif biar kerja dengan produktif. Soalnya Pomodoro adalah teknik produktivitas yang berlandaskan seberapa banyak pekerjaan yang kamu lakukan dalam kurun waktu tertentu atau input base. Dengan Pomodoro, kita nggak perlu pusing mikirin, wah gue ada tugas bikin 2 esai dengan masing-masing 5 halaman, karena itu adalah outputnya. Tetapi Pomodoro membuat kita fokus untuk mengerjakan esai selama 20 menit tanpa punya beban pikiran dalam kurun waktu segitu. Kita bisa membuat beberapa halaman tulisan. Kalau bisa selesai, ya mantap. Kalau kurang, tinggal dilanjut setelah istirahat 5 menit. Tetapi selama 25 menit tadi, kamu jadi bisa benar-benar fokus in the zone buat ngerjainnya. Itu adalah berbagai cara yang bisa kamu coba untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Kamu sendiri belakangan lagi suka menunda-nunda kah? Atau punya tips manjur yang bisa ningkatin gairah produktivitas? Coba yuk cerita di kolom komentar.